besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Shalom, Jemaat Muda dan Remaja GKI Palsi Gunung. Ketemu kembali pada hari ini dalam renungan kita, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, berkati pikiran, hati kami, telinga kami, supaya ketika kami membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu, firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami untuk memberlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari, sehingga firman ini semakin nyata dan hidup. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Matius pasal 10 ayat 29 sampai 31. Demikian dituliskan, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada saat ini adalah jangan khawatir. Ada sebuah ilustrasi yang mau mendasari renungan kita pada saat ini. Demikian ilustrasinya. Ada seorang ibu misi yang dikenal memiliki iman yang sangat kuat. Satu kali ia tidak punya satupun makanan, ia pun kemudian berdoa dengan suara yang keras bahwa ia meminta agar Tuhan mengirimkan makanan untuk dirinya dan keluarganya. Namun ada satu orang kaya yang kebetulan lewat dan mendengar doanya.
Orang kaya ini ingin mengganggu si ibu tadi, lalu ia pun mengirimkan makanan dengan tulisan, "Ini makanan untukmu dari iblis." Ibu ini pun berdoa dengan suara nyaring dan mengatakan, "Terima kasih Tuhan." Orang kaya itu kesal sekali mendengar reaksi dari ibu itu. Lalu ia menegur si ibu dan berkata, "Bu, yang mengirimkan makanan itu bukan Tuhan, tapi iblis." Lalu ibu itu menjawab, teman-teman, "Tuhan sungguh baik, Pak. Bahkan ia mengirimkan iblis untuk memenuhi kebutuhan makanan saya dan keluarga saya." Teman-teman yang dikasihi Tuhan, renungan kita sangat menarik. Dikatakan di dalam renungan ini bahwa Allah menggunakan perumpamaan burung pipit dan rambut di kepala kita. Teman-teman tahukah, burung pipit itu nggak ada harganya. Sampai Yesus mengatakan burung pipit itu hanya dihargai 1 duit. Kalau dalam mata uang orang-orang Israel, 1 duit itu diibaratkan 1/16-nya uang mereka. Ini bukan? Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan orang Israel, burung pipit itu sebenarnya sesuatu yang membuat atau dibuat untuk menebus, ya. Jadi sebenarnya keberadaan burung pipit dalam kehidupan itu nggak ada gunanya, nggak berharga. Sama juga dengan rambut kita. Siapa di antara kita, bahkan sebut saja teman-teman, tukang cukur sekalipun, nggak tahu berapa jumlah helai rambut kita. Tapi dikatakan di dalam ayat yang kita renungkan ini, tidak ada seekor burung pipit pun dan sehelai rambut kita pun yang jatuh ke bumi kalau itu tidak dalam kehendak atau kendalinya Tuhan. Teman-teman, mungkin kita berpikir begini ya, Tuhan kayaknya kurang kerjaan banget. Burung pipit yang gak berharga aja semua dalam kendali Dia. Bahkan rambut kita pun semua diatur, ada dalam kendalinya Dia. Emang Tuhan gak ada kerjaan kah untuk mengurusi hal yang demikian? Salah, teman-teman. Justru ketika Allah mengatakan seekor burung pipit hanya dihargai seduit saja, atau sehelai rambut kita tidak akan jatuh ke bumi kalau bukan dalam kendali Tuhan, justru itu mau mengatakan betapa Tuhan ini maha besar. Betapa Tuhan punya kuasa sampai hal yang terkecil pun yang mungkin dianggap orang tidak berharga, bagi Tuhan begitu berharganya. Dan yang menarik di dalam renungan, katakan burung pipit aja dihargai, apalagi kamu, manusia yang jauh lebih berharga. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan, seberapa berharganya kita di mata Allah tentunya melebihi burung pipit atau apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini. Karena ketika kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan dengan sungguh amat baik. Oleh sebab itu dari dasar ini teman-teman, apa yang perlu kita khawatirkan dalam kehidupan kita? Seorang psikolog mengatakan, khawatir itu adalah manusiawi, betul. Tuhan juga tidak mengatakan gak boleh khawatir, tidak. Tapi Tuhan mau memaparkan kepada kita apa yang menjadi alasan kita untuk khawatir. Kalau burung pipit yang tidak berharga saja jatuh ke bumi atau mati saja, itu ada dalam kendali Tuhan. Apalagi kita. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita melepaskan atau meletakkan setiap khawatir-khawatir kita di dalam masa yang seperti ini. Mungkin kita khawatir akan pekerjaan kita. Apakah ketika COVID ini berlalu kita akan tetap bekerja? Kita mengkhawatirkan bagaimana dengan studi kita.
Belajar dengan online tidak seperti belajar di tengah-tengah dalam ruangan kampus, ruangan belajar pada umumnya. Kita khawatir bagaimana dengan cita-cita kita, masa depan kita. Setelah COVID belum tentu semuanya akan membaik secara otomatis atau secara menyeluruh. Bagaimana kehidupan kita? Jangan khawatir, teman-teman. Tuhan justru mengendalikan seluruh kehidupan kita, baik dalam perkara yang besar maupun perkara yang kecil. Tidak ada yang terjatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan berjanji, kalau Tuhan menetapkan bahwa kehidupan anak-anaknya yang takut akan Dia ada dalam kendalinya, apalagi yang perlu kita khawatirkan. Kerjakanlah jalanilah hari ini di dalam rasa percaya bahwa semua kehidupan kita ada di dalam kendali Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat muda, jangan khawatir sekalipun itu sulit kita lakukan, tapi berapa kali rasa khawatir itu masuk dan menyergap hati dan pikiran kita. Di mulut kita mengatakan jangan khawatir, tetapi hati kita khawatir sampai kita sulit tidur. Biarlah hal yang meneguhkan ini boleh menguatkan kita, bahwa tidak ada satupun dalam kejadian di muka bumi ini yang terlewat dari kendali Tuhan. Teman-teman, mari kita mengakhiri renungan ini dengan meletakkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Mari kita semua meletakkan tangan kita di dada kanan kiri kita, dan kita mau berdoa menyebutkan setiap kekhawatiran kita. Dan kita mau meletakkan semua itu supaya Tuhan yang menolong dan memeliharanya. Biarkan Tuhan mengerjakan yang menjadi bagiannya, dan biarkan kita mengerjakan apa yang menjadi bagian kita sebagai anak-anaknya yang percaya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh mengingatkan kami bahwa seekor burung pipit yang tidak berharga, bahkan sehelai rambut kami pun tidak akan pernah terjatuh ke dunia ini atau ke bumi ini jikalau bukan karena kehendak Tuhan. Biarlah ini menjadi jaminan buat kami ya Bapa, bahwa kehidupan kami ada di dalam kendali Tuhan. Apa yang kami khawatirkan dalam kehidupan kami mau menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau mendengar kami. Kami mau menyerahkan pekerjaan kami, studi kami Tuhan, nilai-nilai kami, apa yang kami usahakan yang mungkin saat ini belum terlihat hasilnya. Kami menyerahkan seluruh cita-cita kami Tuhan. Di dalam kondisi saat ini yang tidak menentu, dan kami begitu terbatas untuk mengerjakan segala sesuatunya, kami mau Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Bapa, Engkau yang berkuasa dan mengendalikan segala sesuatu. Biarlah semuanya terjadi menurut rencana dan rancangan Tuhan. Engkau yang mendamaikan hati kami di dalam kekhawatiran kami saat ini. Kalau di dalam kekhawatiran kami tidak memberikan banyak perubahan, biarlah kami menyerahkan kepada Tuhan, sehingga ada ketenangan, ada kedamaian, dan kami boleh menjalankan kehidupan ini di dalam satu keyakinan kami kepada Tuhan. Apa yang Engkau sudah lakukan buat kami, itu baik buat hidup dan diri kami. Biarlah kami mensyukuri setiap hal yang kami terima di hari ini, bahkan selama-lamanya. Ini doa harap kami ya Bapa,
Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita menyanyikan satu pujian, Bapa Peliharaku. Dan kita menyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari kita bernyanyi.